baru dikirimlah ke organnya, ada yang ke mitokondria, ada yang ke lisosom, ya ke peroksisom kemarin. Nah, itu jadi mengatur komponen internal untuk tumbuh. Untuk membelah juga ya, kita lihat kromosom ya, kromosom itu ditarik ke kutub yang berlawanan pada anafase, ingat nggak di proses. Nah, itu juga ada peran sitoskeleton ya. Kemudian merespon lingkungan yang berubah. Nah, ini tadi contohnya mendorong kromosom ke bagian tertentu saat mitosis, saat anafasis itu. Untuk kontraksi otot nih, kita bisa bergerak tangan gitu ya. Ini ada kontraksi otot yang kemudian sebenarnya itu ada peran dari sitoskeleton, tapi nanti kita lihat juga ada protein yang berperan dalam gerak-gerak itu namanya protein motor. Protein yang bisa bergerak. Bisa sih bergerak protein, bisa ya. Ya, nah ini fungsi dari sitoskeleton yang penting dia sebagai apa mempunyai fungsi menopang ya untuk struktur suatu sel ya atau mensupport ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada fungsi untuk transport intraseluler. Untuk contractility and motility seperti kontraksi otot itu ada peran dari sitoskeleton juga. Kemudian untuk, apa, pengaturan spasial ya, yang berkaitan dengan ruang ya, ruang. Misalnya ini seperti ini nih ya, apa nih, neuron akson ya, akson. Ya, ini tonjolan-tonjolan ini itu dibentuk oleh filamen aktin, salah satu jenis dari, sitoskeleton ya. Jadi sitoskeleton tuh ada 3 ya, ada 3 sebenarnya jenisnya. Aktin filamen ini seperti ini yang membentuk, sel ya, seperti jonjot-jonjot ini nih, ini nih dibentuk oleh filamen aktin namanya, atau nama lainnya mikrofilamen. Jadi saya pada kuliah ini, saya kadang-kadang nyebut aktin filamen, kadang nyebut, apa, mikrofilamen atau aktin filamen. Filamen aktin maksud saya. Nah kemudian yang kedua filamen intermediat. Nah filamen intermediat ini kenapa disebut intermediate? Karena dia ukurannya ya di antara aktin filamen dan yang ketiga ini ya mikrotubul. Nah besarnya, lebarnya, tebalnya lah ya. Nah disebut filamen intermediate, tapi dia dibentuk oleh serat-serat yang sangat, tipis ya saling melilit akhirnya dia seperti tambang. Anda pernah lihat tambang ya? Itu kan serat-seratnya dililit-lilit ya. Dan akhirnya membentuk tambang yang sangat kuat. Memang intermediate filament ini sangat kuat ya, susah untuk diputuskan gitu ya istilahnya. Nah yang ketiga ini mikrotubul, dia dari namanya aja tubul berbentuk tabung ya, tapi sangat kecil, tabung seperti anak kecil. Jadi dia lebar ya, tebal dan di tengahnya ada rongga, seperti juga rongga tadi tubul ya. Nah, yang penting lagi untuk pergerakan itu ada namanya motor protein, tadi sudah saya singgung ya. Jadi protein yang bisa bergerak, ini seperti kaki jadinya, dia punya kaki. Bisa sih punya kaki, iya ada protein yang bisa punya kaki, tapi nanti dulu dia punya kaki itu karena ada ATP, ada energi yang membuat dia bisa pindah-pindah, melangkah gitulah ya, tanda kutip. Nah ini jadi, ini filamen aktin, ini filamen intermediate ya karena dia bentuknya apa, seratnya bisa dibilang filamennya itu kuat ya, terbangun atas lilitan-lilitan suatu benang yang sangat masif gitu ya, akhirnya dia memang menunjang struktur dari sel ya, seperti di bawah membran sel ya, supaya membran sel tidak gampang rusak, pecah gitu ya, atau di inti ya, di inti itu ya ada lamina, nuklear ya, nukleus lamina. Lamina itu juga disusun oleh filamen intermediate dan transport intraseluler ini ya, ini diperankan oleh mikrotubul. Jadi jalannya itu adalah mikrotubul, tapi yang bisa bergerak itu adalah protein motor. Nah, protein motor ini sambil bergerak kakinya dalam tanda kutip kaki ya, sambil dia membawa sesuatu gitu. Akhirnya tadi seperti enzim misalnya, enzim dibawa ya sama si protein motor bergerak di sepanjang mikrotubul ini. Nah, ini pada sel epitel ya, peran dari 3 macam aktin 3 macam sitoskeleton dan ditambah dengan protein motor. Ini protein motor ini bukan filamen ya, bukan sitoskeleton, dia protein. Ya, jadi kalau ditanya, apa, jenis dari sitoskeleton cuma 3 ini aja ya, aktin filamen, filamen intermediat, dan mikrotubul.
ini bukan filamen, ini memang motor protein gitu ya, bentuknya seperti ini, ada kakinya nih saya bilang, ya. Oke, ini kalau di sel, saraf seperti ini ya, peran, dibentuk oleh 3 jenis sitoskeleton juga. Ini filamen aktin ya, yang nonjol-nonjol ini, dendrit ya. Nah kemudian, atau akson. Nah ini yang, biru muda ini adalah apa, biru muda ini adalah, filamen mikrotubul ya, mikrotubul. Ini untuk transport intraselulernya, ada protein motor yang bergerak sini, bergerak sini. Tapi juga, ini ya, sel saraf ini juga dibentuk oleh filamen intermediat yang warnanya biru tua ini ya. Nah ini pada sel saraf dan ini pada sel sedang membelah kita lihat ya, ini filamen aktin ya. Jadi, apa, furrowing cleavage ya, jadi celekukan ya, lekukan, sel ya, lekukan membran yang akan kemudian makin lama makin mengerucut 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 akhirnya nanti membelah ya menjadi 2 sel anak. Nah, kontraksi ini sebenarnya proses kontraksi ya, di mana membran itu makin lama makin mengerucut ya, membentuk celah yang makin dalam. Ini peran dari aktin filamen. Jadi aktin filamen ini perannya memang untuk, suatu yang bersifat kontraksi gitu ya. Dan ini yang biru muda ini motor protein. Jadi kita lihat di sini ya, kromosom yang ada di bidang ekuator ini pada tahap metafase, ya pada tahap anafase kan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah ditarik ini sebenarnya ada yang narik. Nah nariknya apa? Protein motor, tapi protein motor itu berjalan nih seperti kaki ini ya, berjalan di sepanjang mikrotubul. Ini yang biru ini muda mikrotubul ya, mikrotubul. Ya, dan ini sentromer ya. Ya. Nah, jadi mikrotubul ini. Oke, nah jadi tadi saya sampaikan ya, tipe filamen itu ada 3 filamen aktin atau nama lainnya mikrofilamen. Dia menentukan bentuk permukaan dari sel tadi ya. Ada tonjolan-tonjolan, itu dari sel itu dibentuk oleh filamen aktin. Kemudian yang penting untuk transport interseluler ini ada mikrotubul. Saya bilang tadi seperti tabung, ada di tengahnya ada lubangnya gitu ya. Jadi menentukan posisi organel-organel sel, bahkan bukan hanya organel ya, molekul-molekul ditransfer ini ke tempat-tempat tertentu di dalam sel ini karena peran mikrotubul. Tapi yang membawanya itu namanya protein motor. Dia jalan rayanya lah bisa dibilang gitu ya. Nah si filamen intermediat ini tadi, suatu filamen yang kuat dia menentukan kekuatan mekanis dari sel. Jadi sel itu kuat, tidak gampang pecah gitu ya. Itu karena di bawah membran sel ini ada namanya filamen intermediat. Nah ini mikrofilamen atau filamen aktin ya, pakai mikroskop elektron seperti ini tapi di, tulisan gambar seperti ini. Jadi dia, filamen ya, kayak benang gitu ya, filamen itu kan benang ya, serabut gitu ya, dibentuk oleh molekul-molekul yang bulet-bulet ini ya, bulet-bulet-bulet yang nempel satu sama lain, gitu ya. Nah ini ya menentukan bentuk dari sel karena dia memang apa, fungsinya untuk, membuat tonjolan-tonjolan sitoplasma seperti ini. Nah seperti ini juga nih ya, tonjolan-tonjolan ini adalah ini adalah mikrofilamen ya. Ya tentu nggak bisa lihat seperti ini ya, ini hanya, ilustrasi aja. Kemudian ini juga sel yang kelihatan bentuknya oval ini mikrofilamen ini ya, yang warna hijau ini, ya inti sel. Dan ini apa nih, ada yang tahu? Otot lurik ya, otot lurik ini nanti kita lihat lebih detail ya, komponennya apa. Salah satunya ini adalah ini sarkomer ya, otot dari otot lurik. Lurik tuh karena ada gelap terang, berlurik, bercorak. Nah, nanti kita lihat lebih detail ya, salah satu komponen dalam satu sarkomer ya, dari satu garis ini sampai garis berikutnya ini ya, jadi ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, ini namanya satu sarkomer dan di dalam sarkomer itu banyak sekali komponennya, nanti akan dijelaskan, pada slide yang agak terakhir-terakhir ya. Nah, jadi filamen aktin itu dibentuk oleh molekul atau protein subunit yang disebut dengan aktin. Jadi ini bulet-bulet ini adalah aktin. Ya, aktin yang menggerombol, tapi membentuk seperti
serabut jadinya, ya. Enggak ngegumpal gitu ya, jadi bola lagi gitu, tapi dia berkumpul membentuk serabut gitu ya, serabut filamen. Nah, kemudian ini mikrotubul, ya. Mikrotubul itu kalau dengan mikroskop elektron seperti ini, jadi dia disusun oleh bulet-buletan seperti rapat gitu ya. Nah, diilustrasikan seperti ini. Jadi dia, ada lubangnya tapi dibentuk oleh, molekul, tubulin namanya, subunit tubulin ya, yang ada 2 ya, 2 jenis yang ini yang warna biru ijo muda sama ijo tua. Nanti ada alfa tubulin dan beta tubulin namanya ya, 2 molekul ini. Nah, ini posisinya seperti ini, dia untuk transportasi, intraseluler, ini peran utamanya ya, sehingga dia juga pasti menuju ke semua bagian sel nih ya. Nah, ini potongan melintang dari mikrotubul ya, seperti ini, dibentuk oleh, tubulin-tubulin ya, yang menyusun bulet-bulet ini. Oke, ini saya nggak tahu ini apa di sini gambarnya, tapi yang pengen saya jelaskan di sini adalah ini ya, pada saat pembelahan sel, tepatnya pada metafase kan kromosom, berada di bidang ekuator seperti ini. Nah, ini kromosom, tapi yang benang spindle ini yang kita sebut benang spindle ini adalah sebenarnya mikrotubul ya, yang dibentuk dari sentromer ini, ya, atau sentrosom. Saya kok lupa nulis sih sentrosom ya, sentrosom ya, nanti, pembentukan tubulin ini mulai dari sini, sentrosom ya. Jadi yang bulat-bulat ini kita sebut dengan mikrotubul. Nah, kemudian mikrofilamen ya, mikrofilamen dengan mikroskop elektron seperti ini ya. Tapi sebenarnya dia dibentuk oleh struktur yang sangat rapat ya, melilit, melipat gitu ya, dan ini dia memang, apa, posisinya relatif di bawah membran sel ya, atau di bawah membran inti sel di sini. Nah, ini network-nya memang sangat ini juga, sangat apa, luas gitu ya network-nya. Nah, ini kita lihat dengan mikroskop elektron ini dibentuk oleh filamen intermediat. Nah, filamen intermediat ini molekul pembentuknya kita sebut sebagai filamen yang panjang dan fibros ya, berserat gitu. Filamen yang lebih kecil lagi, halus ya. Nah, itu, apa, yang menyusun filamen intermediat. Nah, tadi, ketiga tipe filamen tadi, filamen aktin, filamen apa, intermediat dan mikrotubul, ini dibentuk atau ya dibentuk melalui proses namanya polimerisasi. Subunit-subunitnya melalui ikatan non-kovalent, yaitu ikatan yang bisa gampang lepas ya. Nah, contohnya ini filamen aktin. Jadi sebenarnya aktin bisa bulet-bulet tapi nempel panjang gitu ya, membentuk, serat atau filamen. Itu sebenarnya ada proses di, polimerisasi ya, bagaimana subunit itu bergabung ya, menjadi satu, seperti ini monomer tambah satu molekul, tadi apa, kalau filamen intermediate aktin ya, ada 2 aktin di sini jadi dimer, kemudian nambah lagi satu jadi 3 aktin, jadi trimer, dan seterusnya sampai polimerisasinya itu berhenti. Nah, jadi sel ini sebenarnya memang dapat mengatur regularisasi strukturnya dengan cepat melalui proses depolimerisasi. Jadi begitu dia ada polimerisasi membentuk filamen gitu ya, seperti ini kasus ini, ya tapi nanti juga dengan cepat karena ikatan antara mereka ini adalah non kovalen yang gampang lepas dari suatu induksi apa panas gitu ya. Ada signaling, proses signaling yang memang, mempengaruhi filamen ini ya, akhirnya dia lepas. Nah, lepasnya itu kita sebut sebagai depolimerisasi atau diassembly. Nah, contohnya ini, eee, sitoskeleton dan perubahan bentuk sel. Jadi ini gambar ini adalah protein filamen dari protein subunitnya. Ini jadi katakanlah ini contohnya filamen aktin tadi ya atau mikrofil dari subunit aktin ya. Nah, kemudian dia akan berpolimerisasi. Ya, akhirnya memanjang ya, memanjang. Jadi akhirnya polimer yang panjang atau, besar. Nah, dan ini kita lihat contohnya proses assembling dan diassembling dari, filamen aktin ya terutama.
pada amuba ya, dulu pernah, ada ya, amuba itu, apa, sel yang bisa merubah bentuk ya dengan pseudopodia, kaki yang, bukan kaki sebenarnya, karena dia seperti kayak mau berubah gitu ya, berjalan. Nah, ketika ada sinyal di sini seperti nutrien ya, amuba itu seperti amuba, dia akan mencaplok makanan tersebut ya. Jadi, ada polimerisasi di tempat lain, dia akan mengalami di-assembling atau depolimerisasi dulu nih filamen aktinnya. Nah, seperti ini, mengalami di-assembling of filament and rapid diffusion of subunit ya. Nah, kemudian karena tadi ada sinyal makanan di sini, akhirnya dibentuklah dipole de apa, bukan dibentuklah polimerisasi ke arah yang ada makanan, sehingga akhirnya makanan ini gitu loh, sama si, amuba ini, ya. Nah, ini terjadi proses depolimerisasi di tempat lain, ada proses polimerisasi karena ada sinyal di mana akhirnya si pseudopodia ini bisa mengambil makanan, ya. Jadi reorganisasinya sangat cepat, ya, ketika ada sinyal ekstraseluler seperti adanya nutrien ya, sumber makanan, ya. Jadi bisa seperti itu ya, sel berubah bentuk karena ada proses polimerisasi ini. Atau sebelumnya depolimerisasi di tempat lain. Nah, ini istilah polimerisasi itu sebenarnya, apa, ya secara umum ya bagaimana berpolimer bentuk ya. Nah, ini dalam pembentukan, sitoskeleton ya, proses polimerisasi ini juga ada tahap-tahapnya gitu ya. Nah, tahap-tahapnya itu, kita, bagi atas 3 tahap ya, tahap, dalam waktu polimerisasi, itu fase atau tahap lag ya, saat di mana terjadi proses pembentukan awal agregat ya, nukleasi kita sebutnya. Di mana, apa, seperti ini contohnya di aktin subunit membentuk oligomer dulu ya. Ya, fase nukleasi, beberapa aja gitu ya, ada yang bilang 5 molekul, aktin ya bergabung menjadi satu ya, jadi kita sebut udah sebagai oligomer. Nah, kemudian nanti setelah terbentuk fase nukleasi, bergabung ya, beberapa beberapa subunit seperti ini, subunit aktin bergabung, dia akan mengalami perpanjangan growing ya. Terjadi penambahan, subunit yang kemudian akhirnya membentuklah suatu, filamen ya. Jadi ada fase pertumbuhan atau growing ya, saat monomer ditambahkan pada ujung filamen makanya terjadilah perpanjangan filamen. Nah, sampai akhirnya nanti terjadilah atau terbentuklah fase keseimbangan di mana, proses polimerisasi ya stabil, ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi tercapailah, panjang filamen yang dibutuhkan oleh sel dalam memfasilitasi proses-proses fisiologis ya, ya. Jadi ada fase di mana, polimerisasi itu berjalan, tapi nanti juga ada fase di mana, depolimerisasi kalau tidak dibutuhkan lagi ya. Jadi ada 3 fase, fase flak atau fase nukleasi, kemudian fase elongasi, ya, dan kemudian fase steady state atau fase keseimbangan, ya, dalam polimerisasi, proses penulis. Setelah polimerisasi pasti tadi ada depolimerisasi, ya. Nah, sebenarnya proses elongasi tadi, perpanjangan itu, ya, ada kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Ada satu sisi yang, kecepatannya penambahan subunitnya itu cepat, ya. Nah, kita katakan jadi di daerah yang cepat, ujung yang cepat tuh kita sebagai ujung yang plus ya. Proses polimerisasi atau proses pertambahan atau penempelan subunit itu berlangsung dengan cepat. Nah, sedangkan ada lagi sisi yang sebelahnya lagi yang seberangan itu, polimerisasinya berjalan lambat. Nah, ini disebut sebagai, eee, ujung yang minus ya, ujung minus N. Oke ya, seperti ini nih ya. Di sini ada ujung yang cepat, mungkin penambahannya dalam 1, detik 2 molekul, tapi di sini
dalam 1 detik 1 molekul gitu ya. Jadi sini plus N, di sini minus N. Itu sih, ini aja, apa, teori aja ya, bahwa nggak semuanya cepet gitu nempelnya ya. Nah, ini satu hal lagi yang tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam sel itu sebenarnya terdapat ratusan jenis protein yang berasosiasi dengan sitoskeleton. Nanti apalagi kalau kita lihat di apa, sarkomer tadi ya, yang menyusun, otot lurik ya. Nah, itu banyak sekali protein ya, yang nempel di sitoskeleton atau bekerja sama dengan sitoskeleton. Nah, protein-protein ini dikenal dengan, sebutan Cytoskeleton associated protein ya, protein yang berasosiasi ya, saling, berhubungan ya dengan sitoskeleton, saling membantulah. Nah, jadi fungsinya untuk mengatur distribusi dan tingkah laku dinamis dari filamen. Contohnya protein motor tadi, ya, di mana dia memang protein tersebut bisa bergerak dan tapi pergerakan itu sambil membawa, molekul ya, seperti tadi, sebenarnya di mana tadi, apa, kromosom yang ditarik itu tadi pada saat anafase, itu kan jalan rayanya si benang spindel tadi atau nama yang tadi kalau kita udah belajar sitoskeleton namanya adalah motor mikrotubul. Tapi sebenarnya si si siapa tadi, si kromosom tadi tuh ada yang menarik ya, menariknya namanya protein motor kinesin ya, kinesin ya. Nanti kita lihat, jenis-jenis dari protein motor. Nah, ini lebih detail ya struktur aktin ya atau struktur mikrofilamen. Jadi aktin ini subunit yang menyusun mikrofilamen bentuknya seperti ini bulat makanya ya globul dan di sini ada, bagian di mana, tempat ATP menempel. Jadi ATP binding site di sini ya. Pada celah bagian dalam atau tengah ya dari struktur, apa tersier ya, ini tersier dari molekul aktin. Ini ada, satu sisi site ya, yang, bisa ditempeli oleh ATP atau nanti bisa juga dengan ADP diganti ya. Nah, sisi yang dekat celah ada ATP ini kita sebut sebagai minus N, sedangkan yang di atasnya plus N. Tadi saya sampaikan proses polimerisasi itu kalau di plus N itu cepat ya, di sini cepat. Nah, nempelnya itu si molekul aktin yang lain, molekul aktin yang akan nempel di arah minus N ini, lebih lambat gitu ya. Oke, ini satu molekul, aktin dengan struktur tersier ya dari protein kan Anda tahu ya struktur tersier protein udah belajar kan dari Prosadikin ya, di biokimia bahwa strukturnya itu seperti benang-benang kusut seperti itu, tapi dia sebenarnya bulat ya. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini, jadi di sini pertambahannya cepat ya, aktin itu nempel di sini dibandingkan yang minus N ya. Nah, plus N ini memang, apa, celah bagian atas ya. Nah, ini gambar dari mikroskop elektron, kita lihat seperti ini filamen aktinnya dibentuk oleh, molekul aktin yang bulat-bulat kelihatannya, menempel satu sama lain. Jadi aktin itu adalah makanya tadi saya bilang protein globulin yang tunggal ya, ditemukan pada semua sel eukariota, dikode oleh banyak gen ya, dan 90% sekuen asam aminnya identik antar spesies, jadi sangat conserve ya molekul aktin ini. Nah, dan kemudian ini ada 3 isoform ya, ada yang alfa, ada beta, gamma ya. Yang alfa itu hanya ada di sel otot, sedangkan yang beta gamma itu ada di hampir di semua sel kecuali sel otot ya, dan sama dengan yang gammanya. Nah, kemudian ini ada bahan-bahan kimia yang spesifik untuk, aktin ya, yaitu paloidin ya, mengikat dan menstabilkan filamen. Kemudian ada sitoskalasin yang menutup bagian plus N dari filamen. Kemudian swinolide itu merusak filamen ya dari aktin. Ada lagi lanturbulin mengikat subunit dan mencegah polimerisasi. Ini struktur dari tubulin dan mikrotubul. Ya, ini beta tubulin ya, ini alfa tubulin. Saya bilang tadi ada 2 kan yang menyusun, mikrotubul ya, ini beta.
yang warna hijau tua dan yang hijau muda alfa. Ini hanya untuk mencirikan aja ya bahwa ada dua. Jadi tubulin heterodimers merupakan mikrotubul subunit ya. Nah, untuk membentuk mikrotubul itu akan dibentuk dulu protofilamen ya, protofilamen ini. Jadi ini juga ada plus minusnya. Jadi yang plus itu di ujung beta tubulin, sedangkan minusnya di ujung alfa tubulin ya, ini plus. Nah, ya ini akhirnya protofilamen dibentuk ya. Kalau nggak salah ini ada 9 ya, 9 eh, apa heterodimer tubulin ini membentuk satu protofilamen, kemudian nanti dia akan melingkar membentuk 13 ya, 13 13 protofilamen nih ya. Nah, ini potongan melintang dari dengan mikroskop elektron dan ini potongan sagittal. Nah, jadi eee, dari ini keterangan gambarnya sebenarnya mikrotubulin yang heterodimer ini ada 2, makanya disebut heterodimer, alfa tubulin dan beta tubulin. Dan ternyata molekul GTP ya, kalau di mikrotubul bukan ATP ya, dia guanidin trifosfat terikat kuat pada alfa dan beta tubulin, tapi beta tubulin tidak terlalu kuat ya. Nah, itu ya. Kemudian ini subunit alfa dan beta tubulin serta protofilamen ini alfa beta tubulin dan ini protofilamen, dan sebenarnya mikrotubul itu dibentuk oleh 13 protofilamen ya. Jadi sekali lagi ini kalau kita lihat ini kan satu gini satu protofilamen. Nah, ini nanti yang kedua, jejar ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh sampai 13. Makanya ini kalau kita hitung kan potongan melintang ya. Jadi ada 13 ini. 13 protofilamen. Yang ke bawahnya tuh ini bersusun antara beta tubulin, alfa tubulin. Nah, ini dengan mikroskop elektron ya tadi udah, dan potongan melintang dengan mikroskop elektron juga. Nah, mikrotubul itu ditemukan pada semua sel eukariota ya. Pada mamalia ada 6, kurang lebih 6 isoform alfa tubulin dan 6 isoform beta tubulin ya, dari gen yang berbeda-beda. Dan masing-masing isoform ini ada 6 ini mempunyai fungsi yang berbeda dan lokasinya di sel-sel juga beda. Nah, antara yeast dan manusia ini nggak terlalu konserv, jadi hanya 75% asam aminonya identik ya. Ini kurang ya, isoform ini antara yang di yeast sampai manusia. Nah, seperti juga aktin ada obat-obatan ya yang bekerja menghambat aktivitas mikrotubul, dan obat-obat tadi seperti yang tadi untuk yang aktin spesifik drug tadi dipakai untuk obat kanker ya. Jadi mekanisme obat kanker itu memang merusak sitoskeleton supaya si sel itu jadi rusak gitu ya, nggak bisa terbentuk bahkan. Nah, ini sekarang obat-obatan yang menghambat atau merusak ya, karena dia struktur tapi aktivitas dari mikrotubul. Contohnya colchicine atau cosentyx itu dia mengikat subunit dan mencegah polimerisasi. Jadi yang beta tubulin dan alfa tubulin tadi heterodimor sama dia ditutupi atau dihambat ya, jadi polimerisasinya tidak bisa juga. Vinblastine dan vincristin itu mengikat subunit sama dan mencegah polimerisasi. Nakodazol ya, nakodazol juga mengikat subunit dan mencegah polimerisasi. Taksol mengikat dan menstabilkan mikrotubul. Soalnya obat-obatan bahan aktif untuk obat kanker ya. Yang ketiga ya tadi sitoskeleton adalah filamentor mediat ya. Nah, filamentor mediat saya bilang tadi seperti tambang, sebenarnya dibentuk dari monomer yang seperti ini ya, serabut yang halus. Kemudian nanti dia berbentuk dimer. Nah, dimer sama dimer melilit lagi, tapi anti paralel ya, mempunyai arah yang berbeda. Tapi dia melilit-melilit, akhirnya menjadi tetramer. Nah, tetramer kemudian pack together ya menjadi apa? 8 itu apa? Ya, pokoknya gitu ya. Nah, untuk membentuk filamen intermediat dibutuhkan 8 tetramer ya. Ini 8 tetramer ini.
ya, akhirnya membentuk filamen seperti tambang. Rope-like ini kan seperti tambang, ya. 8 tetramer. Jadi sebenarnya satu apa filamen intermediate itu disusun oleh 32 monomer ini. Ini serabut yang sangat tipis ini, fibros gitu. Dan akhirnya membentuk seperti tambang. Nah, ini keterangan gambarnya ya. Jadi pengembara dari filamen intermediate adalah filamen yang panjang dan tipis, ini nggak ada namanya khusus gitu. Dan kemudian monomer ini identik monomer identik membentuk dimer, dua dimer bergabung anti paralel tadi membentuk tetramer, kemudian tetramer bergabung ini gambar D, dan ini ya 8 tetramer bergabung secara heliks membentuk filamen intermediate yang dalam potongan melintang terdiri dari 16 dimer ya. Kalau dimer bahasanya 16, tapi kalau monomer jadi 32 ya. 32. Jadi satu apa filamen intermediate dibentuk oleh 32 monomer yang tadi ya. Unitnya namanya filamen yang lebih tipis pasti ya, namanya filamen juga yang memanjang dan bersifat fibrous. Berserat begitu lah fibrous itu. Nah, sedangkan karakteristik dari filamen intermediate ini mekanisme assembling atau polimerisasi atau deassembling, depolimerisasi tidak jelas. Ya, jadi begitu dibentuk dia kelihatannya nggak gampang melakukan depolimerisasi. Ya. Nah, dia pun juga untuk polimerisasinya nggak jelas apakah pakai ATP atau pakai molekul energi lain gitu ya. Tapi ini dengan ada yang bilang ya saintis mengira dia dengan proses fosforilisasi proteinnya ya. Dan akhirnya juga nanti kalau fosforilasinya nggak ada, akhirnya menyebabkan disassembling atau depolimerisasi. Nah, ini tipe-tipe filamen intermediate di sel vertebrata, di inti ya. Nah, ini di membran inti lipid bilayer, langsung di bawahnya itu ada filamen intermediate dengan nama lamin A, lamin B, dan lamin C. Nah, lokasinya tadi saya sampaikan di nuklear lamina. Inner lining nuclear envelope. Jadi di bawah langsung dari membran inti. Ya. Kemudian ada tipe dari filamen intermediate itu vimentin like, ya ini vimentin namanya, kemudian desmin, kemudian glial fibrillary acidic protein. Ya, ini dia lokasinya ya. Terus kemudian epitelial di keratin 1, keratin 2 ya. Yang keratin 1 itu acidic dan keratin 2 itu yang basic. Nah, ini adanya di epithelial cell termasuk di rambut dan di mana di kuku ya. Nah, kemudian aksonal ini filamen yang ada di ya ini apa karakteristik yang sudah disampaikan tadi ya. Itu mungkin yang belum ini adalah ukurannya ya. Kalau mikrotubul itu 25 sampai 15 nanometer. Sedangkan neurofilamen itu 7 nanometer, sedangkan filamen intermediate sampai tengah-tengah ukuran diameternya yaitu 8 sampai 12. Nah, itu tadi sudah disampaikan adanya apa protein motor ya. Protein motor. Protein motor itu merupakan salah satu sitoskeleton associated protein ya. Dia menggunakan energi hidrolisis ATP untuk pergerakan sel ya. Namanya juga protein yang bisa bergerak ya. Jadi protein motor ini menyebabkan filamen bisa bersliding bergerak ya bersama-sama. Nah, akhirnya membentuk kontraksi otot atau pergerakan atau pergetaran silia nih kalau pada sperma pergetaran flagela akhirnya sperma itu bisa maju. Dan kemudian juga dalam pembelahan sel juga. Nah, ini tadi saya sudah singgung ada kinesin ya, tapi yang paling banyak di tubuh kita itu yang miosin ya, yang bergerak di sepanjang filamen aktin, mikrofilamen pada sel otot ya.
untuk kontraksi otot. Pada sel otot lurik itu, ya itu miosin bergerak di sepanjang mikrofilament. Ada lagi protein motor namanya kinesin. Nah, ini protein motor yang bergerak di sepanjang mikrotubul berperan dalam separasi kromosom pada pembelahan sel. Ya. Kinesin yang menarik kromosom itu ke kutub yang berlawanan ini sebenarnya kinesin. Nah, tapi jalannya itu adalah mikrotubul. Ya. Jangan salah ya antara protein motor. Jadi filamen aktin ini cuma jalannya aja, jalan rayanya. Sedangkan protein motor tuh kayak truknya gitu, mobil yang mengangkutnya gitu. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian dinein ya, dinein itu protein motor pada mikrotubul ya. Nah, ini yang berperan dalam physical trafficking ya, transport intraseluler itu si dinein yang bawa. Misalnya tadi enzim ya dibawa ke badan dibawa ke lisosom ya setelah dimodifikasi di badan Golgi itu eh, yang bawahnya itu adalah protein motor DNA ya. Termasuk juga pada sperma nih ya itu ada molekul DNA sebenarnya. Nah ini eh, gambaran apa ya skematis molekul miosin ya. Molekul miosin. Nah, miosin itu ada beberapa tipe ya. Ini miosin tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan seterusnya ya. Nah, yang untuk kontraksi otot ini adalah miosin 2 ya. Nah, Anda bisa lihat ini sebenarnya miosin 2 itu gabungan antara miosin 2 dan akhirnya eh, kita lihat sebagai sebuah kaki ya untuk dua ya kaki. Dan sebenarnya ini ada yang bagian ekor tapi melilit satu sama lain. Ya. Jadi protein miosin ini memang ada domain atau bagian yang kita sebut sebagai motor domain warnanya hijau tua ini. Nah, sedangkan ini kita sebut sebagai ekor sebenarnya. Ya. Ini Anda bayangin ini ada protein motor dengan dua kaki jadinya, ya. Dan ada satu ekor yang melilit dan ini nanti dia mengait sesuatu benda yang mau ditarik sama dia. Gitu ya. Nah, ini miosin 2 ya, miosin 2. Jadi sebenarnya kalau lebih detail dia ini dua molekul miosin 1 yang bergabung ya ekor yang lain dan ini kepalanya ya, kepala miosin ini jadi ada dua ya. Dan dengan mikroskop elektron seperti ini ya, jadi ada dua kepala, satu ekor ya, lumayan panjang nih ekornya. Nah, jadi disusun oleh setelah dimerisasi ya ada dua bergabung, dua rantai berat ini ya, rantai berat dan ini yang rantai ringan ya, yang biru nih. Ini yang hijau. Ini yang kita sebut sebagai kepala. Nah, kemudian yang alpha helix ini coil-coil ya akhirnya membentuk ekor ya, ekor. Panjangnya bisa sampai 150 nanometer. Nah, myosin head ini yang kita sebut head kepala ini tadi kita sebut sebagai kepala myosin ada dua itu dia sebenarnya ya bergerak nanti ya bergerak di sepanjang filamen aktin ini pada kontraksi otot ya. Nah, jadi ketika tidak ada ATP, kepala myosin ini nempel sebenarnya ya di apa protein aktin ini yang membentuk mikrofilamen atau filamen aktin. Ya, myosin head. Ketika ada ATP, ya kepala myosin ini lepas, ya rilis dari aktin di sini, ya. Nah, kita tahu ATP itu nanti dihidrolisis menjadi ADP, ya, dan ada fosfat. Nah, fosfatnya inilah ya molekul energi yang kemudian bisa menggerakkan kepala myosin ke aktin berikutnya, gitu ya. Nah, nanti kalau ada ATP lepas lagi si kepala miosin. Kemudian ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Fosfatnya digunakan lagi kepala miosin untuk bergerak sini. Dan seterusnya. Ada ATP, liris lagi, kemudian hidrolisis ATP-nya menjadi ADP dan fosfat. Fosfatnya ini digunakan untuk kepala miosin bergerak lagi ke sini. Dan seterusnya bergerak ke sini ya selama masih ada ATP.
Itu mekanisme kerja kontraksi otot ya, yang nanti juga akan saya jelaskan lagi. Tapi ini mau mau menggambarkan ya, memperlihatkan ke mahasiswa bahwa kepala miosin ini ya kita sebut kepala dan ini ekornya itu bisa bergerak di sepanjang filamen aktin ini ya, sehingga nanti terjadi pergerakan ke arah plus N ya, plus N geraknya. Nah, berikutnya yang kedua itu kinesin ya, motor kinesin. Strukturnya mirip dengan miosin 2, tapi dia bergerak di sepanjang sama sih bergerak. Oh, sorry. Kalau tadi miosin ini bergeraknya di sepanjang mikrofilamen kan ya, filamen aktin gitu. Yang dibentuk oleh apa tadi? Aktin-aktin ya. Nah, kalau ini bergerak di sepanjang mikrotubul ya, mikrotubul. Nah, sama, dia mempunyai binding site untuk membran enclosed organel pada ekornya. Jadi di ekornya ini kita langsung aja lihat ya, jadi ada kepalanya, kemudian ekornya ini yang melilit ya. Dan ini ada bagian yang untuk bisa mengikat sesuatu yang ingin dia bawa gitu ya, ingin dia transportasikan. Misalnya tadi kinesin ya, kromosom. Kromosom itu di tengahnya itu di bagian sentromere itu ada namanya kinetokor ya. Kinetokor inilah yang kemudian mengikat di ekornya, mengikat ekor atau diikat di bagian ekor oleh si kinesin gitu. Jadi kalau kepalanya ini bergerak ya kayak tadi ya seperti tadi miosin yang ada ATP dia akan rilis kemudian nanti fosfatnya ketika sudah hidrolisis ya ATP-nya akan membuat kepala miosin itu jadi bergerak ya. Nah, sambil membawa si kinesin di sini ya. Nah, ini jadi kinesin berperan dalam pemisahan kromosom ketika anafase ya, proses ini yang bekerja sama dengan mikrotubul ya. Jadi di sepanjang sini ada mikrotubul dan ini kepala kinesin ini bisa bergerak sambil kemudian membawa kromosom di sini. Akhirnya kromosom itu ketarik ke kutub yang berlawanan ya. Nah, satu lagi protein motor itu adalah deney ya, dia cepat nih. Ya, jadi kalau kinesin dalam 1 detik dia bergerak 2 sampai 3 mikrometer, nah si deney ini bisa bergerak kepalanya itu tadi ya 14 mikrometer. Jadi bisa 7 kali lipat lebih cepat dibandingkan kinesin mungkin lambat gitu ya. Deney itu cepat. Nah, ada yang dinain sitoplasmik, ada dinain yang aksonemal ya. Kalau yang sitoplasmik ini ya untuk di sitoplasma biasanya untuk pergerakan molekul-molekul ya. Nah, sedangkan kalau yang di eee, di sperma kita sebut sebagai aksonemal dinain ya, itu pada silia dan flagella. Nah, apa itu flagella dan silia? Kita tahu ya flagella itu kan bulu getar atau bulu cambuk dulu namanya ya. Nah, ini sebenarnya dibentuk oleh si mikrotubul dan dinein ya, yang membentuk struktur disebut sebagai aksonem. Jadi komponen atau apa ya, struktur utama dari flagella dan silia itu adalah aksonem ya, yang terdiri dari nah ini, susah ininya mendingan langsung gambar ya. Apa sih nama doblet mikrotubul di sekeliling itu bingung ya. Nah, jadi ini aksonem tuh seperti ini. Ini dengan proses elektron ya, potong melintang ya dari ekor sperma atau dari silia ya. Dan bentuknya seperti ini detailnya. Jadi di sini ada 9 doblet. Doblet kenapa? Ada double ini ya, satu mikrotubul ya, ini namanya sebut sebagai mikrotubul A, penuh bulatannya ya. Ini mikrotubul ya, bukan tubulin A, bukan. Ini mikrotubul, jadi ini potong melintang ya. Jadi ke bawahnya itu pasti ada fotofilamen ini ya. Tadi kan udah belajar ya yang mikrotubul. Nah, ini mikrotubul A, nah terus ada kayak nempel itu namanya mikrotubul B. Nah, kita sebut makanya sebagai doblet mikrotubul dan di bagian luar ini, sekeliling tadi yang saya bilang 9 doblet mikrotubul di sekeliling. Nah, ini maksudnya ini. Ini ada 9 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi doblet ya, doblet mikrotubul. Doblet itu apa? 2 mikrotubul A ini dan mikrotubul B ya. Nah, selain itu dia juga ada satu pasang mikrotubul yang di pusat, di sentralnya. Nah,
ini satu pasang nih mikrotubul juga ya, tapi nggak disebut mikrotubul A dan B ya. Nah apalagi, dinein, nah ini yang tadi, protein motor dinein. Nah tapi unik dia, dineinnya sendiri ada 2 macam, di bagian luar dan bagian dalam. Nah ini dinein nih ya, ini dinein. Dinein yang ke arah dalam, ada dinein yang ke arah luar ya. Ini dinein, outer dinein arm ya, tangan dinein yang bagian luar dan ini inner yang masuk ke dalam ya. Apa Bu fungsinya? Tadi dinein itu bisa bergerak sama seperti itu, cuman di sini nggak kelihatan kepala, ekornya enggak. Cuman ini karena kompleksnya, kompleks sekali ini aksonem ini, struktur total ini kita sebut sebagai aksonem ya. Karena kompleks seperti ini, jadi kita nggak digambarkan di sini ada kepala ekornya gitu loh maksud saya, yang nempel di mikrotubul ini, ya. Nah, kemudian ada lagi apa, protein-protein lain ya, ya seperti neksin. Nah, ini neksin nih, neksin. Jadi ada seperti apa sih ya, ada filamen gitu ya, ada jembatan, itu sebutnya jembatan neksin. Jadi dia menghubungkan antara mikrotubul satu dengan doblet mikrotubul yang lain nih, ya yang ada 9 ini, ya. Jadi dia seperti jembatan antara, doblet mikrotubul satu dengan yang sebelahnya, sebelahnya lagi ini warna biru muda ini neksin ini. Nah sebenarnya ada lagi yang ini, apa ini Bu, ini namanya radial spoke ya. Nah ini radial spoke ya, membuat seperti ini aja ya, roda apa, roda sepeda gitu kan ada jari-jarinya gitu ya. Nah ini juga supaya membentuk dia bulet ya, bulet ya. Kita lihat kan bulu getar atau bulu cambuk tuh bulat, ekor sperma kan seperti itu ya. Nah kalau dipotong melintang jadi kelihatan seperti ini. Dan kemudian di bagian dalam tuh juga ada lapisan inner sheath namanya ya, inner sheath ya di sini. Supaya yang sentral ini sebagai aksisnya ya, sebagai sumbunya ya. Sumbu untuk pergerakan, apa, silia tadi atau flagella ya, atau ekor sperma lah yang gampang contohnya. Ya, ini, pengaturan mikrotubul di dalam flagella ya. Mikrotubulnya tadi ini, dineinnya yang ini ya, ada 2 sampai ada 2 nih dineinnya berarti memang untuk pergerakan yang sangat cepat ini ya, tidak seperti transportasi intraseluler gitu ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa, apa, pergerakan, mikrotubul sebenarnya yang bergerak tuh bukan mikrotubulnya ya, tapi protein motor dineinnya ya, dinein. Jadi kan tadi ada 9 ya, 9 dot mikrotubul ini. Nah, kita bayangin tapi ini dengan 2 aja dulu ya, 2 mikrotubul yang bersebelahan. Nah, kalau misalnya tidak ada jembatan neksin tadi, linking protein, ini pergerakan antara 2 doblet mikrotubul yang satu dengan sebelahnya ini pasti akan membentuk gerakan sliding ya, bergeser gitu. Kan ini bergerak-bergerak kan, ini kan kepala dari dinein, kayak tadi yang kepala miosin bisa bisa bergerak, sini bisa ke sini ke sini ke sini. Akhirnya gerakannya apa, antara satu doblet mikrotubul dengan sebelahnya jadi sliding ya. Isolate doublet microtubule produce microtubule sliding. Kalau tidak ada jembatan di antara ini, antara doublet mikrotubul satu dengan sebelahnya. Tapi di ekor sperma ini sperma yang diibaratkan. Ini kita lihat, lebih detail, tapi nggak semuanya digambarin, cuman 2 doublet mikrotubul yang sebelah. Karena ada jembatan neksin di sini atau kita sebut linking protein, protein yang saling me-linking antara doublet mikrotubul satu dengan doublet mikrotubul sebelahnya. Ini akhirnya membentuk gerakan yang cuman di sini-sini aja gitu. Kalau ini kan sliding, bergeser ya. Nah di ekor sperma karena ada jembatan neksin tadi, ini jembatan neksin, ya ini jembatan neksin antara 2 ini gerakan yang dibentuk oleh dinein ini, ya yang menggeser ini, bergeser-geser terus, ini akhirnya membentuk gerakan yang disebut bending, ya melekuk jadinya ya, melekuk antara
doblet mikrotubuh satu dengan doblet mikrotubuh ini jadi geraknya seperti melekuk-lekuk gitu ya, tidak seperti ini yang sliding, bergeser ya. Nah, akhirnya lekukan ya, lekukan, bending atau bahasa Inggrisnya bending ini begitu melekuk, yang ini nanti melekuk lagi ke sini, melekuk lagi, akhirnya membuat ekor sperma itu meliuk-liuk jadinya gerakannya. Nah, gerakan ekor sperma yang meliuk-liuk ini akhirnya mendorong sperma untuk maju ke depan, ya, maju. Ada yang memang ada yang cepat majunya ya, didorong oleh ekor sperma yang meliuk-liuk ini gitu ya, tapi juga ada sperma yang memang secara natural lambat jalannya ya. Nah, ekor sperma bergerak ini diniin tadi membutuhkan ATP sama seperti tadi ya, miosin yang saya jelaskan tadi. Ya, ada ATP yang bisa apa namanya, terikat di kepala dinein ini ya lepas, kemudian nanti kepala dinein ini bergerak ya, lagi tapi gerakannya terbatas gitu ya, karena ada linaksin ini, ya akhirnya membentuk gerakan yang meliuk-liuk bending. Ya dia nggak bisa bergeraknya gitu-gitu aja, tapi bergerak gitu-gitu aja akhirnya membuat ini, ini kan ada 9 double mikrotubul. Jadi ya akhirnya meliuk-liuk ya, menghasilkan gerakan yang meliuk atau bending. Nah itu, protein motor ya, eee, apa tadi, miosin, kinesin, dan delay. Nah sekarang, contoh bagaimana interaksi filamen ya tadi sitoskeleton dengan protein motor. Nah contohnya adalah yang gampang di kontraksi otot ya. Seperti tadi sebenarnya gerakan silia itu juga kerjasama antar mikrotubul dan kinein sebagai contoh untuk gerakan ekor sperma atau flagela ya. Itu antara apa tadi, mikrotubul ya sebagai jenis dari sitoskeleton dengan protein motor DNA. Nah, kalau kontraksi otot ya, itu kerjasama antar filamen aktin dan miosin. Nah, kita lihat dulu ya ini komponen otot dulu ya. Kita tahu ya kontraksi otot untuk macam-macam aktivitas kita ya. Kontraksi otot. Nah, yang penting di sini untuk mengerti adalah adanya elemen-elemen kontraktil pada sel otot, namanya miofibril. Pernah dengar nggak miofibril? Yaitu struktur silindris diameternya 1 sampai 2 mikrometer, terdiri dari subunit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Tadi saya udah jelaskan sarkomer ya. Bingung kan ini ada otot, terus kemudian ada miofibril, ada sarkomer, bingung nggak? Bingung ya kalau cuman dikatakan. Lebih baik lihat gambar ya, jadi bisa mengerti. Makanya gambarnya mulai dari yang ini dulu, yang sangat, besar ya yang kita lihat, bisa lihat dengan ini kita sendiri. Otot ya, otot tubuh kita nih ya, ada apa di sini bicep, tricep ya, kalau di sini apa namanya saya lupa. Tadi saya latihan ayo meniusnya, ini bicepsnya harus kuat gitu ya, ototnya ya. Di kedokteran olahraga itu untuk masa otot sebenarnya atau mengurangi masa otot yang berkelebihan. Ya oke, ini saya lupa nih kalau yang di tangan apa, ada yang bisa jawab nggak nih nama otot di sininya nih? Ah lupa saya. Kalau yang di paha tangan atas sih ada ini ya bicep, tricep ini, tapi kalau yang di sini apa ya lupa saya. Nah, jadi ada gelondong otot namanya, muscle bundle, ya, gelondong tersebut. Nah, dia juga gelondong otot ini ada selaput yang melingkupinya ya, sheath-nya tuh namanya apa ya, perimysium ya, epimysium kalau nggak salah, epi paling luar, epimysium. Nah, satu gelondong otot itu sebenarnya disusun oleh serabut otot. Nah, serabut otot ini kita sebut sebagai sel otot yang ada intinya, ya. Tapi kita sebut sekarang ya sebagai bahasa yang ininya jadi serabut ya. Nah setiap serabut otot ini ada satu inti ya, pastilah satu sel itu ada inti selnya, ya. Nah kemudian si, serabut otot ini sebenarnya disusun oleh begitu banyak miofibril. Nah ini miofibril ya, bisa ngebayangin ya. Dari gelondong otot disusun oleh serabut otot disusun oleh miofibril. Miofibril apa tadi? Elemen kontraktil pada otot.
disebut kontraktil kenapa? Karena dia berkesan berkontraksi. Nah, si miofibril ini sebenarnya disusun oleh sarkomer-sarkomer yang bersebelah-sebelahan gini ya, sarkomer. Nah, satu sarkomer itu dibatasi oleh Z-line. Ini Z-line, ini Z-line. Ini disebut satu sarkomer. Nah, sedangkan satu sarkomer itu kita lihat ini bentuknya ya. Seperti ini nih pakai mikroskop elektron. Ini ilustrasi. Tapi kalau kita lihat di sediaan histologi, kalau yang udah hafal dari histologi ngerti kan kita otot lurik itu emang berlurik kan ya, bercorak ya. Dengan 40 kali perbesaran objektifnya itu kita bisa lihat corak ini. Ada gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Nah, gelap, terang ini sebenarnya adalah sarkomer ini. Tapi tunggu dulu ini lihat. Jadi Z-line ini ya, yang kelihatan seperti pembatas ya. Jadi ini satu sarkomer sampai sini. Ya, dari satu sarkomer ini kita lihat ada yang tebal. Yang tebal inilah yang kita lihat sebagai sebuah tebal ini ya, tebal. Nah, sedangkan yang tidak tebal, yang terang, ini sebenarnya seperti ini. Masih dalam satu sarkomer. Nah, ini masih dalam satu sarkomer juga kiri kanan. Nah, yang tebal itu ada yang bilang ini A-band ya, A-band. Suatu yang kelihatan lebih terang, lebih gelap dari satu sarkomer. A-band. Berarti ini A-band, ya di sini A-band, ini A-band dan di sini lagi A-band. Ya, kita gelap ya kita sebutnya karena warna gelap. Tapi yang terang kita sebut I-band. Ini kalau nggak salah aniotropik band gitu ya. Yang ini ionotropik gitu. Ya, makanya disebut I-band ya. Dan ini satu lagi I-band dalam satu sarkomer. Jadi kiri kanan ya. Nah, ada zona namanya zona H. Ini zona H, H ini zona H. Jadi di yang gelap ini ya sebenarnya juga yang terang ya itu namanya zona H. Ini zona H nih, agak lebih terang. Ya, ini zona kiri kanan juga dibatasi oleh ada namanya M-line ya, M-line ya, kita sebut garis M. Tadi ada garis Z yang membatasi satu sarkomer ya, di tengah-tengahnya itu ada garis M-line. Nanti kok ada garis sih Bu gitu, nanti kita lihat ya. Ini di ini dulu, pokoknya mengerti dulu komponen-komponen ini ya. Jadi M-line. Bu, hubungannya Bu dengan tadi filamen aktin katanya. Kita kan belajar sitoskeleton gitu kan tadi. Kemudian ada protein motor, apa hubungannya gitu. Ya, ini ntar kita lihat lebih detail lagi. Ini kan baru gambaran besar ya. Dari ini padahal udah kecil ya pakai mikroskop elektron ya. Dibandingkan ini dengan mikroskop biasa cuman begini doang gitu. Tapi kalau dengan mikroskop elektron kita jelas tuh melihat satu sarkomer itu batasnya, kemudian juga ada pita yang gelap tadi, gelap itu tapi juga di tengahnya ada zona H, ada juga garis lagi M-line situ ya. Nah, kemudian ini yang ionotropik atau E-band, ya ini E-band, secupil ini ya. Ini mungkin agak sulit ngebayangin, lebih seneng lihat seperti ini ya. Dan ini memang dari mikroskop elektron. Nah, sekarang lebih detail lagi, jangan kaget, ternyata banyak banget komponen dari sel otot kita atau dari miofibril inilah ya. Nah, jadi sekali lagi ya, biar Anda mantep nih ya. Jadi ini satu sarkomer dibatasi oleh ada yang namanya tadi apa Z-line ya. Tapi ada juga yang mengatakan ya sebagai Z-disc ya, karena seperti cakram bentuknya dia. Ya. Nanti kita lihat kok seperti cakram gitu ya. Tapi ya udahlah sama aja Z-disc sama Z-line sama. Iya, ini satu sarkomer jadinya ya dari sini nih ya ini satu sarkomer sampai sini. Di tengahnya ini tadi ada dark band ya, yang gelap ya, ada yang light band ya. Jadi light band itu sebenarnya antara yang terang ini dari satu sarkomer dengan yang bagian terang dari sarkomer tetangganya gitu ya. Ini namanya light band. Nah, di tengahnya memang di dark band ini ada yang lebih terang walaupun tidak seterang E-band tadi atau light band tadi ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa tadi? Zona H. Ini zona H juga ya.
Nah, di tengahnya ini seperti garis ini ada M-line ya, garis M, ya. Nah, ini jadi miofibril itu gabungan antara, satu sarkomer dengan satu kamer sebelahnya 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 gitu namanya miofibril. Nah, ini gambaran skematiknya sekarang lebih detail lagi. Apa sih ini dark band ini komponennya apa, yang light band ini komponennya apa? Nah, yang thick filament atau yang, tebal, filamen tebal atau filamen gelap gitu ya kita sebutnya, jadi bingung, jangan bingung. Ada yang disebut A-band. A-band itu sama dengan dark band, itu sama dengan thick filament kalau kita sebut ya. Jadi jangan bingung, ini tadi ada A-band, di sini A-band katanya. Tapi A-band ini juga disebut lain, nama lainnya dark band ya, pita gelap, karena emang gelap, gampangnya, pita gelap aja deh. Gelap itu disebutnya juga tebal, dia gelap itu karena tebal sebenarnya gitu ya. Makanya kalau dikasih warna jadi gelap gitu ya, karena dia tebal. Nah, dark band ini tadi atau thick filament warna ijo, sorry, ijo ini adalah miosin ternyata ya, disusun oleh miosin. Ingat tadi miosin ya yang ada kepala dan ekornya. Dia tebel ya, menyerap warna lebih banyak ya dibandingkan dengan yang thin filament yang warna ungu pink ini sebenarnya aktin filamen. Tuh udah ketahuan sekarang ya. Jadi dalam satu sarkomer itu ya komponen utamanya miosin ya sebagai protein motor dan aktin filamen ini atau thin ya yang filamen tipis, ini tipis karena memang dia cuma satu ya, filamen aktin aja ini. Yang kita sebut sebagai light band ya. Nah tadi ini Z-disk karena dia seperti cakram gitu ya, tapi ada yang bilang, "Ya udahlah, Z-line," gitu. Nah di tengahnya ada M-line. Nah sebenarnya di sini nanti ya di dark band ini ada yang zona H tadi ya, ingat ada zona H ini. Kok bisa sih Bu zona H di sini ada lagi yang agak terang? Kita lihat lebih detail lagi, jangan salah jangan dengan gambar ini. Jadi balik lagi saya step by step. Jadi kita lihat satu-satu. Nah ini ada Z-disk ya, Z-disk, Z-disk yang ini. Ini Z-disk, ini ada Z-disk. Nah tadi yang dark band atau thick filament, filamen tebal yang warna hijau. Di sini warna hijau ya, tapi di sini ini adalah miosin ini. Ya, miosin yang ini kepalanya nonjol 2 ini ekor. Kepalanya nonjol di sini 2 ini ekor. Ini kepalanya nonjol 2 ini ekor. Sampai sampai sini. Nah, dia berkebalikan. Ada lagi di sini sisi sini. Ini kepala miosin ekornya ke sini. Kepala miosin ekornya ke sini. Kepala miosin ini 2, ada 2 ya tadi ya. Ekornya ke sini sampai sini. Nah, akhirnya pertemuan ekor-ekor itu di tengah. Nah, akhirnya dia kayak membentuk garis, makanya M-line ini. Sebenarnya dia pertemuan ekor yang dari arah kanan dengan ekor yang dari arah kiri. Nah, itu akhirnya membentuk garis. Nah, apa yang Bu yang dengan zona H tadi? Zona H ini adalah ini yang nggak ada kepalanya. Dia dibentuk oleh ekor-ekor aja yang nggak ada kepala miosinnya. Makanya dia juga agak gelap tapi tidak segelap yang ada kepala miosinnya ini kepala miosin double loh, ada 2 gitu ya. Jadi akhirnya membentuk, kalau balik lagi ke sini, yang tebal banget ini, ya. Nah, sedangkan zona H itu ini sebenarnya ya, ekor miosin yang bergabung jadi satu. Nah, sedangkan zona I ini apa, I-band atau thin filament ini yang warna pink ini disusun oleh aktin ini, filamen aktin, ya. Aktin filamen ini yang sudah polimerisasi dan diselimuti ya si filamen aktin ini juga diselimuti oleh apa protein kayak selaput namanya nebulin ya. Dan kemudian ini juga ditutup dengan tropomodulin ya. Jadi satu sarkomer saya bilang tadi banyak sekali nih komponennya ya, bukan hanya filamen aktin ini, bukan hanya miosin ini, ya, yang kepalanya 2 ke sini, yang satu lagi 2 ngadep yang lain gitu, ini kumpulan miosin jadinya. Ini thick filament tadi ya, thin filament, filamen aktin.
Nah, satu hal lagi tadi, ada namanya molekul titin. Waduh, molekul titin nih. Nah, ini gambarannya seperti pegas, per, ya. Kenapa? Karena selama kontraksi otot, kepala miosin itu ya, tadi bergerak dari sini ya, bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak sini, bergerak sini sampai maksimum. Dia bisa bergerak dimungkinkan karena adanya per ini, ya. Nanti dia relaksasi, ya pernya mundur lagi ke sini gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain juga seperti itu, dia menarik apa, jalannya kepala miosin tuh ke sini, sini terus ke sini, terus terus terus, dan akhirnya ini ketarik. Ya ini akhirnya sarkomer memendek ya, karena dia makin makin mengecil karena si molekul miosin, kepala miosin itu bergerak ke sini. Nah, ini bergerak ke sini ya, dimungkinkan ada per ya, dan ini sarkomer yang batasnya Z bis atau zeta ini jadi memendek ya. Nah, itu ya, jadi kontraksi itu karena adanya pemendekan sarkomer. Si aktin tidak memendek, molekul yang ini ya apalagi yang miosin, dia cuman bergerak kepalanya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kepala miosin ya, ini yang putih tapi ini sekarang digambarkan dengan hitam, ini kepala miosin itu nonjol. Ada 2 tadi kan kepala miosin kalau kita lihat, mana miosin. Nah ini kepala miosin ini 2 ya, ekornya 1. Yang kepala ini 2 ekornya 1. Dan ini kita lihat ya pergerakan tadi, ini filamen aktin. Ya, ini kepala miosin tadi yang saya jelaskan, kalau ada ATP dia lepas. ATP terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat, si fosfat ini membuat kepala miosin itu bergerak ya sepanjang filamen aktin. Jadi kalau ini diterapkan di sini ya, nah Anda bisa iya, jadi kepala miosin itu tadi nempel di sini nih, aktin-aktin nih kan ya, filamen aktin dibentuk oleh aktin-aktin. Di sini juga. Nah, ini jadi kepala miosin bergerak di sepanjang filamen aktin dan gerakannya tuh ke arah plus N sini. Ya, ini plus N, ini plus N dari aktin filamen. Ya. Nah, aktin filamen itu sendiri enggak apa namanya dibungkus lah gitu ya, dibungkus supaya nggak lepas itu tidak terjadi depolimerisasi oleh nebulin ini dan ditutup juga ujungnya oleh tropomodulin ya. Nah, ini kepala miosin. Kalau emang lebih detail lagi, ini kepala miosinnya 2, ekornya ke arah sini. Kepala miosin ini 2, ekornya ke sini, ya. Ini miosin head kita sebut. Nah, ini ya ini miosin tail atau ekor miosin yang mengarah ke arah sini, sedangkan yang dari miosin, kepala miosinnya di sini, yang satunya lagi ke arah ekornya ke arah sini. Ya, akhirnya nanti ketemu di tengah ini yang disebut dengan M-line. Gitu. Nah, ini muscle contraction itu sebenarnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi prosesnya ini bisa prosesnya attach ya, kemudian release kalau ada ATP, kemudian cock ini dia ketika dia bergerak ya, the cleft close like a clam cell around the ATP molecule dan triggering large shape change that cause the head to be displaced along ya. Makanya displaced dia akan berpindah ya sepanjang filamen by distance of about 5 nanometer. Jadi dia tuh bergeraknya kepala miosin ini kurang lebih 5 nanometer di sepanjang filamen aktin ini. Ya, hydrolysis ATP occur but then ADP and endogenous phosphate produce remaining tightly bound to the protein ya. Nah, kemudian force generating ya. Jadi akhirnya pindah lagi gitu ya. Nah, ini attach lagi kembali, jadi siklus gitu ya, kalau selama masih ada ATP dia, siklus ya, nanti kalau ada ATP lepas lagi nih seperti ini ya. Nah, kemudian fosfat yang tadi dipakai untuk dia bisa displace, berpindah kepalanya, tapi nempel ya, nempel ke, molekul aktin yang menyusun mikrofilamen ini ya.
Nah, jadi muscle contraction depend on the sliding of myosin. Jadi tergantung oleh adanya sliding, pergerakan myosin ini pada aktin filamen. Yang inisiasi ya oleh adanya kenaikan yang sangat, tiba-tiba dari konsentrasi ion kalsium. Nah, di sini ada ion kalsium berperan, nanti saya jelaskan. Jadi, eee, kontraksi otot itu perlu ATP dan juga ada, perlu ion kalsium sebenarnya, ya, ion kalsium untuk memulai pergerakan, memulai kontraksi otot. Dan ini merupakan siklus ya dia, the cycle structure changes used by myosin to walk along. Jadi myosinnya itu berjalan di sepanjang filamen aktin, ya. Nah, kalau kita lebih lebih detail lagi nih, ya, lebih detail lagi, ini filamen aktin ya, bulat-bulat, akhirnya membentuk filamen aktin. Dia itu juga ada beberapa protein lagi yang nempel, itu ada troponin sama tropomyosin. Ya, tadi nebulin juga ada, tapi tidak digambarkan di sini yang nebulinnya ya. Nah, jadi kontraksi otot itu emang diawali oleh adanya peningkatan ion kalsium ya di sitoplasma yang tiba-tiba yang dikeluarkan oleh retikulum endoplasma. Anda tahu ya retikulum endoplasma yang halus itu kan tempat penyimpanan ion kalsium ya. Ya, ion kalsium itu toksik kalau dia banyak atau terkonsentrasi di sitoplasma. Nggak boleh ya, racun buat sel. Tapi ion kalsium itu sangat diperlukan untuk juga, dia sebagai kofaktor ya dalam reaksi enzim, tapi diperlukannya sedikit aja. Tapi pada sel, otot, untuk kontraksi otot itu perlu ion, kalsium ini lebih banyak gitu. Di mana dapatnya? Dapatnya dari, dibukanya kanal ion kalsium yang ada di retikulum endoplasma. Jadi begitu diperlukan untuk kontraksi otot, ion kalsiumnya itu, membuka ya kanal ion kalsium yang membuka, jadi kalsiumnya itu keluar dan kalsium ini nanti akan, akan digunakan untuk menginisiasi kontraksi otot. Ya, nanti saya jelaskan berikutnya deh ya. Nah, jadi pada sel otot, protein aksesori yang beraktivitasnya tergantung oleh ion kalsium itu ya adalah tropomyosin yang berasosiasi dengan mikrofilamen ini ya dan juga adanya troponin. Nah, troponin ini yang penting. Kenapa? Troponin inilah yang bisa mengikat ion kalsium. Untuk apa? Nah, untuk penjelasannya gini ya. Itu mekanisme otot ini inisiasinya tadi karena katanya harus ada ion kalsium ya yang konsentrasinya meningkat tiba-tiba. Nah, dia akan diikat oleh salah satu tempat ya bagian di troponin. Nah, ketika dia sudah mengikat ion kalsium, ya, ini terjadi perubahan konformasi dari si troponin, ya. Perubahan bentuk, bukan bentuk ya. Iya, konformasi itu lebih ke arah bentuk. Jadi bergeser gitu ya. Nah, perubahan konformasi dari troponin juga akan mengubah atau merubah posisi dari tropomyosin. Ini kan saling berkaitan nih. Dia konformasinya berubah gitu ya, dan akhirnya juga si troponin berubah posisinya. Nah, posisi tropomyosin berubah, si myosin head itu yang tadi kepalanya itu bisa berikatan dengan mikrofilamen. Jadi maksudnya gimana? Jadi myosin head ini ketika saya balik lagi deh, myosin head. Ketika dia nempel ya, itu nempelnya itu juga nggak di sembarang tempat di aktin sini. Ada namanya myosin head binding site. Di situs tempat si kepala myosin, ya myosin head nempel. Nah, sebelum kalau nggak ada ion kalsium, ya myosin posisi tropom, ya itu menghalangi myosin head itu bisa berikatan dengan mikrofilamen. Jadi tropomyosin itu kayak selaput gitu ya, protein yang menutupi myosin head binding site. Ya, situs tempat myosin head bisa berikatan pada aktin ya. Ini kan mikrofilamen disusun oleh aktin. Jadi sekali lagi gara-gara ada perubahan konformasi dari troponin yang gara-gara ada ion kalsium nempel, membuat posisi tropomyosin itu jadi bergeser. Pergeseran
posisi tropomyosin itu memungkinkan si kepala miosin itu bisa berikatan dengan mikrofilamen. Kalau dia si tropomyosinnya nggak berubah, myosin head itu nggak bisa ditempelin oleh myosin head itu nggak bisa nempel ke berikatan dengan aktin ya yang menyusun mikrofilamen ini. Nah, jadi pergerakan yang tadi ini, nih kepala myosin ini ya nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada ion kalsium gitu, karena dia nggak bisa nempel, ya ditutupi oleh si tropomyosin. Jadi ngerti ya. Jadi ion kalsium itu fungsinya adalah untuk merubah ujung-ujungnya merubah posisi tropomyosin sehingga kepala myosin bisa dan mikrofilamen atau tepatnya pada subunit aktin ya. Nah, inilah yang kemudian tadi ototnya berkontraksi. Ada ATP lepas lagi tadi ya. Nah, nanti ATP dirilis, dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat kepala miosin itu bisa nempel di mikrofilamen. Tapi nempelnya tadi ternyata nggak sembarang tempat. Ya, ada situsnya, ada site-nya, ya, ada lokasinya tempat dia nempel. Yang kalau nggak ada ion kalsium ditutupi oleh tropomyosin. Ya. Nah, jadi kontraksi otot itu tergantung oleh dua proses yang membutuhkan ATP. Tadi filamen sliding, ya, di mana tadi juga ada ATP yang dirilis, ya, ATP yang dirilis, ATP yang membuat mesin head itu tidak bisa berikatan berat, itu kayak berat lah bisa dibilang, jadi lepas gitu ya. Tapi juga ada peran dari enzim ATPase di sini, ya, untuk menghidrolisis ATP menjadi ADP pada miosin. Tetapi bahwa pengeluaran ion kalsium tadi melalui pompa di kanal kalsium itu juga membutuhkan ATP. Jadi bisa dibayangin ya proses kontraksi otot itu membutuhkan ATP yang sangat banyak. Tadi selain untuk ini tadi ya ini ya generating force ini ya untuk dia bisa nanti kemudian bisa pindah ke kepalanya gitu. Nah, tapi juga ini aktivitas kanal ion ya yang memompa atau mengeluarkan kalsium dari tempat penyimpanannya di retikulum endoplasma yang halus ya sehingga kemudian dia nanti bisa berikatan dengan troponin ini ya. Dipompa. Jadi untuk memompa itu butuhkan apa, ATP ya, sebagai sumber energinya. Nah, jadi ini, proses kontraksi otot itu sebenarnya adalah gerakan sliding dari ini yang hijau ini miosin atau thick filament ya, sepanjang mikrofilamen ini atau thin filament, mikrofilamen dari ini yang sini ke kira ke arah kiri, yang ini ke arah kanan. Akhirnya menarik si Z dis ini. Jadi si sarkomer jadi memendek kalau dia kontraksi. Ya, dan jangan lupa di sini ada molekul titin ya. Ada yang namanya titin nggak di sini? Nah, molekul titin yang seperti per itu ya, pegas yang bisa kita apa, kendar kendor, terus kita tekan jadi mengecil gitu ya, memendek. Nah, ini dimungkinkan untuk terjadinya, gerakan, sliding si kepala miosin ini atau miosin lah ya, ke arah plus end dari, eee, filamen aktin ini ya, atau thin filament. Ini satu sisi lagi bergerak seperti ini. Jadi terjadi pemendekan sarkomer ya, pemendekan sarkomer menyebabkan otot berkontraksi dan disebabkan oleh miosin sliding, bergerak ya di sepanjang mikrofilamen ini yang merah, tanpa ada perubahan panjang masing-masing filamen. Nah, jadi filamen aktinnya nggak berubah panjangnya ya, dan filamen nggak berubah dan juga thick filament yaitu miosin tidak berubah juga panjangnya, yang berubah itu adalah memendek itu adalah sarkomernya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kepala miosin ya, ya lagi relaksasi, normal, ukuran sarkomernya normal. Ya, jadi ini nanti bergerak sepanjang ini ya,
sampai sini mungkin ya, yang satu lagi bergerak ke sini nih, kepala miosin ini buka ya, sisi yang sini dengan banyak kepala ini ya, sama akhirnya dia jadi memendek seperti ini, kontraksi ya kepala. Jadi kita bisa lihat nih dengan mikroskop elektron. Di sini kita lihat kalau relaksasi ada zona H kelihatan ya. Tapi kalau dan ukuran sarkomernya seperti ini ya, berapa senti ini. Tapi kalau kontraksi ya, jadi karena ini makin dalam ke sini, ini makin dalam, zona H-nya itu sampai hampir tidak kelihatan jadinya karena ketarik ke sini, ini ketarik ke sini ya. Nah, bahkan juga zona I-nya itu juga lebih pendek, ini lebih 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 apa ya, lebih pendek dibandingkan yang ini nih, kan zona I ya, zona I sorry, I-band ya, pita I ya, lebar. Kalau ini jadi sempit, pendek nih ya. Ya itu karena kepala miosin tadi bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini gitu ya. Nah, akhirnya sarkomer jadi memendek ya. Jadi kontraksi itu karena sarkomer memendek, kemudian nanti dia bisa berelaksasi lagi, memendek lagi, relaksasi ya, tergantung dengan adanya ATP. Nah, ini yang terjadi di otot kita ya. Jadi ada apa, kalau lagi relaksasi ya berarti pita I-nya ini hampir tidak kelihatan harusnya. Kalau kita balik ke sini lagi, nah ini nih, nah ini nih, kalau kita lihat pakai mikroskop biasa, ini kalau lagi kontraksi ya, ini hampir nggak kelihatan ini karena lagi relaksasi aja ya. Ini pita I ini yang putih-putih ini hampir nggak kelihatan kalau kontraksi ini ya. Hanya ada pita A-nya aja yang tebal ini. Nah, pita A ini tadi ya, miosin ini yang bisa bergerak. Ya, saya pikir cukup ya ini contoh bagaimana tadi ini kan kuliah sitoskeleton dan protein motor ya. Satu untuk kontraksi otot, kedua tadi contohnya pada pergerakan flagella atau pergerakan sperma ya. Itu kalau sperma mikrotubul dengan protein motornya dinein. Kalau kontraksi otot, mikrotubulnya apa? Mikrofilamen ya, atau filamen aktin dengan miosin ya. Kalau kromosom ya itu apa? Protein ininya ya, coba saya tanya. Kalau ini kromosom yang ditarik ke kutub yang berlawanan pada tahap anak fase apa yang bekerja sama? Sitoskeletonnya apa? Protein motor, Prof. Enggak, sitoskeletonnya yang jenis apa? Jelasin, Prof. Hmm? Untuk Mikrofilamen yang hmm, aktin, Kinesin, bro. kinesin. kinesin protein motornya, tapi ininya sitoskeletonnya? Protobulus. Hah? Mikrotubul. Mikrotubul. Jadi nggak sembarangan ya, miosin itu dia bekerja samanya dengan mikrofilamen ya. Kinesin sama dinein bekerja samanya dengan siapa? Bingung, ada 3 jenis sitoskeleton, ada 3 jenis protein motor ya, yang saling bekerja sama ya. Kalau pada kontraksi otot apa tadi yang bekerja sama, jenis sitoskeletonnya Mikro. Miosin. Pak? Miosin dengan Niacin aktin. ya. Niacin dengan jangan aktinnya yang udah jadi filamen apa namanya? Filamen aktin. Berarti nggak? Bingung. Karena ini emang materi ini di S1 nggak ada sih, S1 bahkan sitoskeleton. Tadi yang filamen aktin ya, filamen aktin dibentuk oleh Aktin. aktin. Atau nama lain dari filamen aktin apa? Nanti sama aja. Sliding filamen. Hah? Filamen. Mikrofilamen. Ingat, filamen aktin itu sama ya. Nama lainnya adalah mikrofilamen. Dibentuk sekali lagi oleh apa? Subunitnya Oleh aktin. aktin ya.
Aktin berkumpul membentuk mikrofilamen atau namanya filamen aktin. Oke, ya. Oke. Nah, itu kalau pada kontraksi otot tadi filamen aktin ya, jangan disebut aktin ya, filamen aktin atau mikrofilamen udah jadi filamennya. Kan tadi aktin-aktin itu berpolimerisasi membentuk filamen. Yang jadi ininya. Nah, ini masih bingung deh mahasiswa. Makanya kalau bisa itu dibaca dulu kali ya kalau kuliah. Oh, ini atau ntar aja deh setelah kuliah ini. Mikrofilamen ya. Udah satu aja deh namanya mikrofilamen aja deh. Nanti bingung dengan kata filamen aktin. Halo? Saya kayaknya ini ya, Chris ya? Enggak, kayaknya saya Chris ya. Halo? Terdengar, Bro? Terdengar jelas kok, Prof. Jelas ya. Tapi kok nggak Dengar, bergerak? Prof. Nggak bergerak. Oh, mahasiswanya yang nggak bergerak. Suara saya terdengar. Terdengar dengan jelas, Oh, Prof. Terdengar, Prof. tapi banyak mahasiswa yang nggak bergerak nih kepalanya. layarnya freeze nggak, Dok? Hah? Layarnya nggak freeze sih. Nah, Memang saya ada beberapa yang freeze. Oh ya, oke. Berarti bukan di saya ya. Jadi filamen untuk kontraksi otot tadi apa? Filamennya jenis sitoskeletonnya apa? Filamen aktin. Filamen Mikrofilamen. atau mikrofilamen. Mikrofilamen. Sama itu ya. Protein motornya apa? Miosin. Miosin. Oke. Untuk pergerakan ini flagela atau sperma itu apa yang bekerja sama? Sitoskeletonnya jenis Mikrotubul, Prof. mikrotubul. Protein motornya apa? Ini Ini. Oke ya, ini. Itu sama juga tuh dengan nanti kalau untuk transport intraseluler itu mikrotubul. Kalau untuk ini separasi kromosom pada anafase, sitoskeletonnya apa? mikrotubul Mikrotubul dengan protein kinesin. kinesin. Ya, itu ya. Oke ya, nggak pernah tuh mikrotubul dengan miosin tuh nggak pernah. Mikrotubul itu dengan kinesin atau dengan giniin. Ya. Sama, mikrofilamen itu nggak pernah bekerja sama dengan ginein. Dan kita, ya. Kalau filamen aktin atau mikrofilamen dia bekerja sama dengan miosin. Ya, contohnya pada kontraksi otot. Itu ya ada 3 contoh lah ya kerjasama antara sitoskeleton dengan protein motor. Ya, jangan bingung. 3 jenis sitoskeleton apa? Halo? Mikrofilamen, Ya. filamen intermedier, Nah, mikrotubul aja ya, mikrotubul. Kalau protein motor ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tiga, ya. 3. Ya, apa aja? Dinein, kinesin, aktin. Iya. Miosin. Oh, ya Miosin. miosin. Ya, ini pakai in semua jadi bingung. Aktin, miosin, kinesin, gini. Belakangnya in semua. Ya, ada lagi tropomiosin, ada lagi nebulin. Ya. Oke, nggak tahu saya kenapa pakai in belakangnya semua. Salah ya. Nanti udah diginiin ada aja yang salah. Tanya jenis dari jenis dari sitoskeleton disebutlah miosin. Aduh, filamen aktin disebutnya aktin aja. Enggak, ya, aktin itu subunit yang menyusunnya. Tapi kalau udah jadi filamen, udah jadi jenis sitoskeleton namanya adalah mikrofilamen atau namanya filamen aktin. Ya, itu subunit yang menyusun. Aktin tubulin namanya mikrotubul. Kalau udah jadi filamen, sitoskeleton namanya filamen aktin atau mikrofilamen. Nah, filamen intermediat tadi ya disusun oleh 32 ya filamen yang tipis saling melilit. Akhirnya membentuk tambang. Pernah lihat tambang nggak?
tali tambang untuk itu 17 Agustus tarik tambang. Itu kan kuat banget tuh ya, ditarik kiri kanan nggak putus gitu, karena dia bentuk dari lilitan-lilitan ini apa serat-serat yang saling melilit. Jadi kuat. Ya, ini kayak saya ini kayak Chris deh. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ini siapa yang Chris ya? Dengar, Prof. Dengar ya. Oke, nggak ada pertanyaan berarti nih. Izin bertanya, Prof. Ya, siapa ini? Amelia. Iya, Silakan. perkenalkan saya Amelia, Prof. Izin bertanya. Jadi selain di sel bakteri misalnya di tubuh kita kan juga ada beberapa sel yang mempunyai struktur berupa silia, Dok. Ya, silia misalnya berubah falopi gitu. Apakah itu berarti juga gerakannya diatur oleh sitoskeleton, Dok? Kalau iya, ya, kalau iya, saya kemarin sempat ikut acara seminar Prof. Muharram. Itu disebutkan bahwa kehamilan ektopik atau kehamilan di tubuhnya disebabkan karena gerakan silianya itu tidak normal gitu, tidak sinkron. Nah, apabila seperti itu, apakah ada terapi yang menyelesaikan masalah di silianya itu, Prof? Karena saya tadi kan juga dijelaskan di awal bahwa ada pengobatan kanker ya yang juga menarget silia misalnya untuk mencegah depolimerasasi seperti itu. Mohon penjelasannya, Prof. Pertama tadi soal apa? Saya jadi lupa. Apakah gerakan yang di silia itu juga diatur oleh sitoskeleton? Oh iya iyalah pasti ya, silia itu tadi struktur utamanya tuh aksonem. Ya di aksonem tadi ada mikrotubul sama dinein ya. Jadi di tubuh falopi itu emang ada silia yang membuat si ovum itu bergerak kan. Ovum Iya. itu kan keluarin dari ovarium, tapi dia nanti harus bergerak di sepanjang tubuh falopi sampai nanti di ampula, bagian ampula. Di ampula itu kan akhirnya terjadi pembuahan. Nah, jadi dan nanti kemudian dia juga akan bergerak lagi tuh ke rahim gitu kan. Nah, itu diatur oleh silia. Silia itu kan namanya bulu getar gitu-gitu terus ya. Itu yang membuat si ovum itu jadi bisa bergerak tanda kutip ya. Ovum itu nggak seperti miosin punya kaki gitu ya. Tadi kepala miosin yang bisa bergerak. Dia tuh karena silia itu yang membuat dia jadi bisa bisa jalan tanda kutip, bisa bergerak. Ya, kalau misalnya kelainan seperti itu ya bisa saja kan silianya yang nggak gagal. Ada penyakit namanya cystic fibrosis. Itu juga karena silianya nggak bisa bergerak. Terutama silia yang ada di saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan kita ini tuh juga ada silia yang bisa mengusir bakteri. Nah, ada penyakit cystic fibrosis, dia sebenarnya karena ion ya. Tapi yang membuat silianya itu jadi tidak bisa bergerak kaki. Akhirnya orang tersebut gampang terkena penyakit pneumonia karena tidak bisa mengusir bakteri. Nah, seperti ini silianya mungkin memang nggak bisa membuat si zigot itu masuk ke dalam atau masuk ke dalam rahim, tapi tetap di tubuh falopi. Jadi kehamilannya menjadi ektopik, bukan di rahim tapi di tubuh falopi. Bisa seperti itu di ampula. Harusnya dia sudah jadi zigot, dia bisa ditransfer lagi dengan silia tadi ke rahim. Tapi kan sebenarnya ampula atau dinding rahim itu juga deket ya kalau kita lihat, itu dekat yang tanda kutip ya. Pasti ukurannya juga sangat pendek. Sedangkan silianya kenapa defect itu macam-macam ya. Ada sperma itu yang namanya sperma itu sindrom Carter-Giner, pernah dengar? Itu karena komponen aksonemnya itu dinainnya kalau nggak salah nggak lengkap gitu. Tadi kan kita lihat ada yang inner, ada yang outer, dinain itu tadi. Nah ini nggak lengkap gitu. Doublet mikrotubulnya satu nggak ada gitu. Kan tadi ada 9 berkeliling. Itu sindrom Carter-Giner saya lupa. Kayaknya dinainnya deh.
oh kata Gener itu enggak, mikrotubul doubletnya enggak ada, satu gitu. Itu menjadi susah juga jadi bergerak. Ada lagi penyakit di name-nya itu juga nggak lengkap gitu. Akhirnya sperma tidak bergerak dengan baik gitu. Ya, jadi tidak normal juga, pergerakannya jadi lambat. Nah, terkait tadi yang disampaikan ada yang bisa memang silianya nggak berfungsi dengan baik. Nah, kenapa silianya nggak bisa bergerak? Ya itu tadi ada karena mikrotubul doblet mikrotubulnya nggak lengkap, nggak 9. Ada tuh seperti itu di sperma tapi mungkin saja terjadi di silia gitu, silia yang di tuba Fallopi atau lengan dineinnya tadi nggak lengkap. Ya. Akhirnya ya tidak bisa bergerak dengan baik lah silia. Kehamilan ektopik ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Prof, izin bertanya. Ya. Mengenai tadi kontraksi otot, ada troponin, tropomyosin. Pertanyaannya apakah tropomyosin itu menyelubungi myosin, Prof? Jadi dia bisa menyebabkan pergerakan myosin. Menyelubungi myosin enggak, justru dia menyelubungi aktin yang menyusun filamen aktin tadi. Dia menutupi myosin head binding site. Myosin head, kepala myosin kan harus nempel. Ya, ini saya Rahmat ya. Iya, Prof. Tadi kepala myosin itu kan harus nempel. Nempel di mana? Kepala myosin nempel di mana? Ini harus ngerti dulu, kepala myosin nempel di mana? Di filamen aktin. Filamen aktin atau di molekul ya, aktin aja, satu aktin gitu ya. Nah, kepala myosin tadi nempelnya itu juga nggak sembarangan juga gitu loh di molekul aktin yang bulat itu. Tapi ada situs atau site ya, tempat dia nempel gitu. Nah, si tropomyosin itu ini menghalangi, menutupi situs yang bisa ditempelin oleh si kepala myosin. Kalau dia nggak ada ion kalsium, gara-gara ada ion kalsium nempel ke troponin, ya konformasi troponin berubah. Konformasi troponin berubah, posisi tropomyosin jadi bergeser. Akhirnya tadi yang tempat kepala myosin harus nempel, bisa nempel, jadi terbuka, akhirnya bisa ditempel. Logikanya seperti itu. Ya, dia kalau misalnya nggak ada ion kalsium, ya ditutupin, kepala myosin juga nggak akan bisa nempel. Jadi makanya perlu ion kalsium, penting ion kalsium itu dalam kontraksi otot. Ya, Baik, Prof. ya, oke. Selamat mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Pelan-pelan mungkin ya, harus dibaca ya. Bayangin gitu. Ini kompleks ya, emang kontraksi otot, tapi komponennya aja banyak gitu ya. Ya, amazing sekali ya. Ini yang maha kuasa menciptakan molekul-molekul bisa bergerak di sepanjang mikrofilament. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Semuanya ini mahasiswa. Anda 27 ya? Benar ya? Ada 26 ya, Fabel ya? Iya, ada 26. Ini kemarin Nida kemana nih Nida? Nggak masuk. Tidur. Pagi, Bu. Mohon maaf, Iya. Ibu, kemarin lagi perjalanan flight pulang dari Mekah, Ibu, ke Indonesia. Oh, Alhamdulillah sekarang udah di umroh. Indonesia. Iya, Umroh. Ibu. Berarti kamu udah izin tuh umroh, nggak ikutan. Atau bisa ikut dari sana kemarin? Iya, kelas-kelas online ikut dari sana. Kelas offline saya mengirimkan surat izin, Bu. Begitu Oh, namanya. gitu. Oh, ya udah, berarti udah tahu lah ya, Prodi ya. Ah,
Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya ini, saya tutup ya. Oke, terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Sama-sama ya, saya izin live ya. Terima kasih. Iya, Prof.